Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati para pengurus nazir dan takmir Masjid Al-Muhajirin, Perumahan Bukul Permai, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia. Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayahnya pada pagi ini, hari Jumat di tanggal 25 Ramadan, kita bisa beriktikaf untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan dengan kita berniat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan senantiasa ingat kepada kita sekalian. Fazkuruni azkurkum. Dalam salah satu firman Allah, maka ingatlah atau dekatlah kamu kepada saya, maka saya akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membaca doa Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, maka Allah menjawab, na'am, saya terima. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Allah menjawab, na'am, maka saya terima doa kamu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allah menjawab, na'am, saya terima doa kamu sekalian. Jadi jangan lupa itu doa harus terus dibaca. Karena Wali Songo itu mengarang tahlil, membaca tahlil itu ada doa itu. Itu diajarkan supaya kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imam rawatibnya tidak baca doa itu, kita baca sendiri. Harus hafal karena hanya sedikit sekali itu doa, enggak panjang. Itu doa yang hanya dihadiahkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya. Nabi-nabi yang lain tidak diberi doa itu, tapi Allah memberikan doa Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu hanya untuk Nabi Muhammad beserta para pengikut-pengikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dianjurkan oleh pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia agar doa itu ditulis di dinding-dinding masjid, dikaligrafikan, ditulis sebagai khat di masjid-masjid supaya umat Islam yang melaksanakan ibadah, sholat di masjid
yang melaksanakan i'tikaf di masjid itu membaca doa itu. Itu hasil daripada Muktamar Dewan Masjid Indonesia se-Indonesia, itu mengharuskan dan memerintahkan kepada ketua-ketua Dewan Masjid Indonesia se-kabupaten kota se-Indonesia agar di masjid-masjid tersebut ditulis doa itu. Ini Masjid Muhajirin belum ada, tapi ditulis di hati sanubari Bapak Ibu sekalian para jamaah Masjid Muhajirin, dibaca setiap selesai melaksanakan sholat rawatib, dibaca setelah i'tikaf, dibaca setelah mengisi kegiatan-kegiatan di masjid. Insya Allah kita termasuk orang yang bisa yang terhindar dari sengatan api neraka. Nah, itu juga termasuk bagian daripada keputusan Dewan Masjid Indonesia. Setelah sholat rawatib, diharapkan para jamaah, terutama imamnya, memimpin doa. Kalau untuk bersama-sama dibaca Allahumma ajirna minan nar. Kalau untuk sendiri ya dibaca Allahumma ajirni minan nar. Tadi nggak dibaca ya? Beda dibaca. Ini Dewan Masjid menganjurkan pelan-pelan ya, bacanya pelan-pelan. Tapi di masjid yang saya sering mampir, di masjid di Malang itu, Masjid Sabilillah itu, hampir setiap habis sholat rawatib itu Allahumma ajirna minan nar dibaca hampir sekitar 33 kali setelah sholat rawatib. Nanti di Masjid Muhajirin ditambah bisa 100 kali. Mumpung bulan Ramadan. Sholawat dan salam mari bersama-sama kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya kepada kita sekalian berupa petunjuk untuk menuju ke jalan yang lurus, jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW ketika akan mengakhiri bulan Ramadan itu hampir, ya kalau Rasul hampir setiap malam menangis, memohon, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pernah ditegur oleh Umar bin Khattab, mengapa Rasul menangis tidak seperti biasanya. Jadi menangisnya mungkin itu berlebihan. Rasul menjawab, karena saya akan berpisah dengan bulan Ramadan. Jadi Rasul menangis sambil bersujud, sambil mengangkat tangan, padahal Rasul sudah termasuk orang yang pasti dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menangis ketika akan mengakhiri bulan Ramadan. Itu sebabnya mengakhiri bulan Ramadan kita diserukan untuk banyak-banyak memfungsikan masjid, untuk datang ke masjid. Ya, tidak hanya datang aja. Kalau datang ke masjid mungkin anak-anak bisa bermain, bisa yang lain-lain. Datang ke masjid mengisi kegiatan untuk memakmurkan masjid. Kalau DMI itu punya semboyan memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Kalau saya sudah makmur, mestinya sudah pasti gitu. Kalau nama saya emang aslinya ya makmur ya. Jadi sudah makmur, malah memakmurkan masjid. Itu kita mengikuti jejak dan langkah Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasul banyak menangis di akhir bulan Ramadan di dalam masjid dengan beriktikaf, membaca zikir,
membaca Al-Quran, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, banyak fungsinya ketika kita memakmurkan masjid. Mengaji di masjid, berzikir di masjid, mencari pengetahuan agama di masjid, itu fungsi-fungsi kita memakmurkan masjid. Bahkan dijamin oleh Allah dengan yang lainnya, mungkin termasuk siapa orang yang memakmurkan masjid dengan cara mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, Allah akan selamatkan dia dari siksa kubur. Saya bukan punya pengalaman ya, menyaksikan sendiri. Saya punya Pak D, itu tinggalnya di desa Kecamatan Nglegok. Nglegok itu Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Pasuruan bukan Nglegok ya, Nongko Jajar. Lekok ya, Lekok. Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Saya punya Pak D, bukan Pak D saya, Pak D istri saya. Ketika ada pemindahan makam karena dia dihadiahi oleh anaknya, dibelikan tanah di daerah di belakang masjid. Siapa yang mewakafkan tanah untuk orang tuanya, di belakang masjid disiapkan kuburan, membeli tanahnya itu. Satu kapling itu sekitar 15 juta, dibelikan sama anaknya dan makamnya dipindah. Dari makam umum dipindah ke masjid yang kemudian masjid beli di menjual tanah itu untuk perbaikan masjid. Ketika Pak D saya itu makamnya digali, sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu. Saya kebetulan juga ikut melihat penggaliannya itu, dan ternyata jasadnya beserta dengan kain kafannya itu masih utuh. Jasadnya masih utuh, kain kafannya masih itu, tapi nggak sama dengan orang meninggal 7 hari yang viral hari ini di medsos itu. Hari ini ada medsos yang orang meninggal 7 hari hidup kembali, kemudian pulang masih dibacakan tahlil. Orang yang tahlil lari-lari karena takut dianggap itu mayat atau hantu. Ternyata asli orang tersebut. 15 hari, 15 tahun, lebih sedikit, kapannya masih utuh, jasadnya masih utuh. Saya nggak sengaja iseng-iseng tanya sama Pak Bude, karena saya sering guyon sama Bude. Apa amalan Pak D itu kok sampai meninggal 15 tahun, kafannya, jasadnya masih utuh? Ternyata jawabannya singkat, Pak D-mu itu setiap hari membersihkan, nyapu masjid. Jadi marbot masjid, tapi marbot yang membayarkan dirinya untuk menjadi marbot, tidak dibayar oleh takmir, tidak dibayar oleh masyarakat, tidak dibayar oleh bantuan-bantuan yang lain. Dia setiap hari, karena rumahnya dekat masjid. Rumah saya jauh dari masjid, kalau dekat dia tak nyaponi di masjid itu, karena jauh rumah saya. Jadi setiap hari, jadi keperluan masjid, mulai dari membersihkan masjid, membersihkan kamar mandi masjid, menyiapkan speaker masjid, dia. Itu amalannya katanya. Karena itu, ya kalau kita tidak mampu membersihkan masjid, nggak kober karena masih sibuk dengan pekerjaan, karena sudah sepuh, kita nggak mampu membersihkan masjid, kita nggak mampu menyiapkan peralatan-peralatan masjid, ya kita ramaikan masjid dengan cara kita hadir ke masjid dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu
merupakan fungsi masyarakat yang harus dilakukan untuk memakmurkan masjid. Ya, mudah-mudahan saya melihat kalau Masjid Muhajirin ini sudah bersih, sudah ya layak disebut sebagai masjid yang dihuni oleh masyarakatnya untuk selalu beribadah, untuk selalu meramaikan masjid. Terutama ramaikan masjid dengan cara sholat berjamaah rawatib. Yang paling utama adalah sholat rawatib subuh. Yang paling sulit itu memang sholat rawatib subuh. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak sulit lagi, disepak setannya itu. Jadi ngomong sendiri sama setan, jadi sepak, kamu tak sepak, ganggu saya mau ke masjid. Itu mesti setannya itu lari terbirit-birit, karena kita niat langsung mengancam setan supaya tidak mengganggu kita. Jadi Turki itu sekarang menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi karena presidennya menganjurkan kepada masyarakatnya untuk meramaikan masjid dengan cara aktif di sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau masyarakat Perumnas ini sudah hidupnya mewah-mewah, sudah hidupnya seneng karena saya lihat jamaahnya subuh ya lumayan banyak, lumayan masuk kategori ramai masjidnya di dalam pelaksanaan ibadah sholat rawatib subuh. Karena itu masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya bahagia, tidak ada yang kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Karena tinggal di daerah perumahan yang paling besar warganya di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi mari kita isi kegiatan-kegiatan kita terutama menjelang akhir-akhir bulan Ramadan ini, karena tinggal beberapa hari lagi kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Mari kita dekatkan diri kita berdoa, kita betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sujud di masjid ini, kita beriktikaf di masjid ini, kita membaca Al-Quran, kita bertasbih, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid ini. Mengakhiri kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Karena belum tentu bulan Ramadan akan datang kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan doa kita mudah-mudahan puasa yang akan datang kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini terutama di malam-malam ganjil menjelang akhir bulan Ramadan. Ya sebenarnya yang paling utama itu ya mulai dari awal Ramadan kita sudah beriktikaf di masjid, tetapi ada yang menganjurkan di akhir-akhir tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Masih kurang 2 kali lagi ya, 27, 29. Kalau pemerintah memutuskan kita puasa sampai 29 hari, ya kita puasa 29 hari. Kalau 29 hari berarti kita mengakhiri puasa di hari Selasa. Kan sekarang tanggal 25 ya. 25, besok, sekarang 25, besok 26, Minggu 27, 28 Selasa, 28 Senin, 29 Selasa. Tapi nunggu pengumuman pemerintah, karena kita adalah sebagai warga negara yang baik, maka berakhir puasa kita, karena kita sudah berpuasa menunggu pengumuman pemerintah, maka akhir puasa pun juga kita menunggu pengumuman pemerintah. Kalau tanggal 29
9 hari Selasa pemerintah mengumumkan mengakhiri puasa, berarti hari Rabu kita berhari raya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita berpuasa? Saya hanya berharap maka pasti kita memperoleh nilai puasa. Itu yakin saja di hati kita, jangan ragu-ragu, kita pasti memperoleh nilai puasa. Apa nilai puasa itu? Nilai puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang sanggup untuk melaksanakan perintah Allah, kecil ataupun besar, dan sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan Allah itu banyak, ada yang kecil, ada yang besar. Perintah Allah itu juga banyak, ada yang kecil, ada yang besar. Larangan Allah yang harus kita tinggalkan sama seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam memberi aturan ataupun adab berpuasa. Al-Ghazali mengatakan orang yang berpuasa itu dilarang untuk bertengkar, dilarang untuk saling bermusuhan. Jadi kata Al-Ghazali, siapa yang berpuasa mampu menghindari untuk tidak bertengkar, lebih-lebih di akhir-akhir Ramadan ini banyak pertengkaran di rumah maupun di tempat belanja. Belanja harganya ditulis 10.000, tapi ternyata setelah bayar naik menjadi 15.000. Belanja di Alfa, belanja di Indomaret ditulis beli 2 dapat 3. Ternyata begitu masuk di kasir tempat pembayaran itu tidak dihitung yang satu, dapatnya 2. Akhirnya bertengkar sama kasirnya. Sama saja di mana-mana, termasuk di tempat yang baru ini di Jalan DR Wahidin itu ada toko baru ya, apa namanya? Toko Sandang Ayu. Wah, itu tulisannya ya sekian, tapi ternyata setelah masuk ke kasir tidak sesuai dengan tulisannya. Mangkel, hatinya panas, kadang-kadang sampai bertengkar. Di rumah ya sama, dapat THR, tapi ditanya sama istrinya, Pak THR-nya berapa? Nggak sapiro. Padahal istrinya itu sudah saling bicara sesama pembeli di peracangan. Tapi bapaknya enggak, sepiro aku mau oleh 3,5 juta. Ternyata istrinya sudah tahu kalau dapatnya 4,5 juta. Aku loh dia, ditanya ibu-ibu kumpul tuh katanya dapatnya 4,5, aku sampai bilang 3,5 juta. Wah, akhirnya terjadi pertengkaran, perselisihan. Itu harus dihindari menurut Imam Al-Ghazali. Adab orang berpuasa itu menghindari pertengkaran dan perselisihan dengan siapa saja, apalagi sesama orang-orang yang berpuasa. Malah termasuk dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, sesama orang yang berpuasa harus saling bertoleransi, harus saling memberi nasihat, bahkan dianjurkan untuk saling memberi makanan yang baik-baik untuk orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu kalau berbuka ya disuruh berbuka dengan makanan yang baik dan yang halal. Halal yang thayyibah, halalan thayyibah. Walaupun hanya sekedar kurma 1 biji, tetapi kalau diberi dari uang yang halal, karena kurma adalah makanan yang thayyibah, maka kita sudah termasuk berpuasa
berbuka dengan makanan yang halal dan thayyibah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Adabnya orang berpuasa itu adalah ketika berbuka dengan memakan makanan yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik. Lebih utama memberi makan orang yang berpuasa dengan makanan yang halal dan thayyibah. Ya, kalau lagi berbuka, enak-enak berbuka, menikmati makanan yang enak, ingat tetangga mungkin juga berpuasa. Ya, diberi. Ya, Pak Muiz kirimin saya kurma gitu lah. Memberi. Di masjid kan ada takjil. Takjil itu setiap warga dimintai untuk mengeluarkan takjil 10 atau 15 bungkus. Kasih yang baik-baik, kasih yang halalan, thayyibah, dan DMI menyerukan supaya masjid-masjid itu membuka untuk orang yang akan berinfak, akan orang yang memberikan takjil kepada masyarakat untuk dibuka seluas-luasnya agar masyarakat menyerahkan takjilnya ke masjid-masjid. Di Pasuruan ini sudah ada takjil dan sahur di masjid. Masjid Hidayatullah itu menyelenggarakan buka bersama dan sahur bersama. Rata-rata kan di masjid itu kan takjil ya. Takjil itu ya makanan ringan, teh, kopi, kurma, roti. Nanti makan beratnya di rumah masing-masing. Ada juga masjid yang menyiapkan makanan mulai dari teh, kurma, roti sampai ke nasi. Ada juga masjid-masjid yang menyelenggarakan tapi tidak dipiralkan seperti di Masjid Hidayatullah. Itu tadi ada saya ditelepon, Pak Haji, Ketua DMI dimohon hadir untuk sahur bersama. Saya jawab, kalau saya mau sahur bersama, saya punya nasi kabuli, nggak ada yang makan di rumah. Gitu. Tadi malam saya bontot nasi kabuli, habis buka bersama di kantor Basnas, bontot Pak, karena di rumah nggak ada yang masak. Gitu. Kebetulan istrinya nyambangi ibunya ke Blitar, jadi saya tadi malam bontot nasi kabuli, ditelepon suruh sahur bersama di Masjid Hidayatullah. Saya bilang tidak bisa, saya mau makan sahur pemberian orang nasi kabuli dari dari buka puasa di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Bapak dan Ibu sekalian, jadi memberi makan orang yang berpuasa dengan makanan yang halalan thayyibah itu termasuk keutamaan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Adabnya orang berpuasa itu setelah pada waktu berbuka dia makan makanan yang halal dan makanan-makanan yang bersih, yang thayyibah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Karena itu kalau sudah waktunya berbuka, ya berbuka. Cepat berbuka. Dalam salah satu makalah dinyatakan orang yang mempercepat berbuka puasa, dia orang yang memperoleh keutamaan dalam berpuasa. Jadi mempercepat berbuka puasa itu memperoleh keutamaan berpuasa. Memperlambat sahur memperoleh keutamaan berpuasa. Jadi kalau sudah waktunya berbuka, ya cepat berbuka, jangan ditunda-tunda, nanti saya mau buka maghrib aja, mau buka isya saja. Tidak boleh, malah hukumnya tidak boleh. Sudah waktunya berbuka, ya berbukalah dengan makanan yang dihalalkan, makanan yang bersih, yang thayyibah, menurut ajaran agama kita, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, fungsi masjid yang lainnya setelah kita berpuasa, terus kita ramaikan masjid ini. Jadi jangan hanya ramai masjid pada waktu bulan Ramadan.
Salat berjamaah ramai pada waktu bulan Ramadan. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, salat asar. Itu kita ramaikan masjid setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Karena la'allakum tattaqun, tercapainya takwa pada Allah Subhanahu wa taala itu berbekas kita terlihat setelah puasa. Sebelum puasa tidak biasa sholat rawatib di masjid. Setelah puasa kemudian rajin sholat rawatib di masjid, dan pada waktu puasa ikut kegiatan-kegiatan di masjid. Setelah puasa terus sholat rawatib di masjid, berarti dia termasuk orang yang memperoleh nilai daripada puasa, diterima ibadah puasanya. Dan mudah-mudahan Lailatul Qadar tahun ini semuanya turun untuk umat Islam yang melaksanakan ibadah Ramadan dan berjamaah di Masjid Muhajirin. Kalau sudah turun di masjid jamaah Masjid Muhajirin, berarti seluruh masyarakat perumahan Bugul Kidul ini kecipratan. Kebagian karena apa? Karena dekat bersamaan, berdampingan dengan orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahanlah kita berharap, karena itu masih ada sisa waktu beberapa hari Ramadan ini, kita sempurnakan, kita tingkatkan apa-apa yang belum kita laksanakan di bulan Ramadan ini, selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Masih ada waktu untuk menghabiskan bacaan-bacaan Al-Quran, menghatamkan bacaan-bacaan Al-Quran. Kalau 30 Ramadan kita membaca Al-Quran dapat 1 juz, kita tingkatkan, mungkin kita tambah supaya lebih dari 1 juz, satu Al-Quran. 1 hari 1 juz, 30 hari, 29 hari berarti 29 juz. Kalau bisa masih ada waktu dikejar. Karena hari Sabtu nganggur, Minggu nganggur, Senin nganggur, Selasa nganggur. Sabtu kan sudah libur panjang untuk pegawai negeri. Yang pensiunan malah sudah libur terus ya Pak Nabi ya. Libur terus ya. Malah lebih. Yang masih aktif-aktif ini, kan besok Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur, Selasa libur. 4 hari, kalau bisa 4 hari ini hatam 1 Al-Quran. Ya ini mumpung masih ada waktu, tinggal 4 hari. Mulai dari habis sholat subuh, baca Quran, kemudian istirahat sholat zuhur, habis sholat zuhur baca Quran lagi, sampai asar, istirahat sholat asar, dan seterusnya baca Quran lagi. Insya Allah hatam 4 hari itu 1 Al-Quran, 30 juz. Bertambah pengetahuan kita, bertambah ilmu kita, bertambah pahala kita di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sempurna kita ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan kita bertahmid, kita bertakbir di selesai Ramadan, karena kita termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Karena itu takbir, tahmid itu dilakukan setelah kita menang melawan setan dan kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal itu yang dapat kami sampaikan. Saya hanya berharap mari kita makmurkan masjid ini, kita sempurnakan, kita paripurnakan kegiatan-kegiatan di masjid ini yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita sok pura-pura sibuk
Karena kalau orang yang pura-pura sibuk itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah tahu kamu pura-pura sibuk aja. Mestinya kamu itu harus tambah aktif di masjid untuk meramaikan kegiatan-kegiatan di masjid. Malam-malam akhir kita itikaf di masjid dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan menerima seluruh amaliyah Ramadan kita dengan amalan yang sempurna, dengan nilai yang sempurna, nilai yang paripurna yang Allah berikan kepada kita sekalian. Demikian, mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangan. Kalau ada yang mau ya demikianlah penjelasan yang panjang dari beliau tentang peran dan fungsi masjid. Kalau kita garis bawahi, masjid bukan hanya tempat untuk beribadah atau sholat, masjid juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan pendidikan atau kegiatan sosial dan lain sebagainya yang sesuai dengan fungsi masjid pada awal pendirian. Ya memang macam-macam itu fungsinya, dan yang harus kita pahami bahwa masjid bukan hanya tempat untuk sujud atau ibadah, dan juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain atau pusat daripada kegiatan keislaman atau masyarakat. Nah, barangkali masih ada waktu dikit ya, mungkin dibatasi 2 penanya paling banyak karena waktu sudah siang. Monggo, nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, di akhir bulan Ramadan itu biasanya semarak pembagian takjil di jalan-jalan, bahkan di tempat-tempat seperti gereja maupun yayasan selain agama Islam non Islam. Yang ingin kita ketahui bagaimana yang dilaksanakan oleh selain agama Islam seperti di gereja atau yayasan non Islam itu, Pak Yai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kegiatan takjil seperti yang terjadi setiap tahun di kelenteng semacam itu ya, di Sang Timur itu juga mereka menyelenggarakan takjilan untuk mengagungkan, memuliakan orang yang berpuasa. Itu gimana itu hukumnya? Ya, pertanyaannya seperti itu. yang memberi, yang kena hukum itu apa namanya? Yang berkaitan dengan hukum, memberi makan orang yang berpuasa, kemudian bernilai ibadah, bernilai pahala. Kalau mau pakai bahasa orang kampung itu pahala gitu. Itu yang sama-sama seagama, sama-sama melaksanakan puasa, atau sesama-sama seagama, sama-sama melaksanakan puasa. Kalau yang menerima takjil dari orang yang non-muslim atau yang tidak berpuasa, yang menerima ya sah, karena makanannya itu halal, makanannya itu bersih, kecuali kita curiga, wah ini kalau saya menerima makanan dari non-muslim yang dari kelenteng misalnya, yang dari gereja, aku jangan-jangan makanan yang dimasak itu dimasak di atas bejana. Bejana itu apa? Bejana itu tempat masak yang dicampur baur dengan tempat mengguling babi, menggoreng daging anjing, menggoreng daging babi. Kalau kita ragu-ragu, misalnya ragu-ragu, ya nggak usah dimakan. Kalau mereka kan memberi nggak punya dampak apa-apa. Mereka memberi karena mereka tidak beriman, tidak sama dengan kita, yang nggak dapat apa-apa. Yang memberi makan yang berdampak pahala, itu yang sama-sama orang yang beriman dan melaksanakan puasa.
Ada lagi malah dalilnya gampang. Aku gak poso, gak apa-apa. Aku ngekei makan orang yang berpuasa sama dengan puasa pahalanya. Enggak sama, Pak. Oh, enggak puasa kok minta pahala yang sama dengan yang puasa. Ya enggak ada dampaknya. Yang berdampak itu yang berpuasa memberi makan orang yang berpuasa, diberi pahala double karena memberi makan orang yang berpuasa dan dia berpuasa, kecuali dia enggak mampu puasa. Ibu-ibu yang sedang menyusui itu enggak punya dampak puasa, jadi enggak boleh enggak puasa, dia puasa enggak apa-apa. Enggak puasa enggak apa-apa, nanti mengkodok puasanya. Tapi dia enggak puasa karena menyusui, dia beri orang makan yang berpuasa. Itu dampaknya ada, dapat nilai. Karena dia beriman dan dia berhalangan tidak berpuasa karena sedang menyusui, atau dia berhalangan tidak berpuasa karena sedang menstruasi, haid dan lain sebagainya, itu ada dampaknya, sama-sama berdampak pahala. Tapi kalau tidak puasa, saya beri makan orang yang berpuasa, mampu puasa, tapi tidak puasa, memberi makan orang yang berpuasa supaya dapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, omong kosong. Tidak boleh, itu jangan diikuti omongannya begitu itu. Ya berpuasa memberi makan orang yang berpuasa. Gak poso kok ketika makan cuy enak. Oh kasihan yang berpuasa dong. Jadi hukumnya orang jamaah di luar Muslim, Nasrani misalnya, memberi bingkisan untuk orang yang berpuasa, itu hukumnya nggak ada apa-apanya. Gitu. Kalau kita nerima ya kita baik, kalau kita yakin ini halalan thayyibah, kita makan tidak masalah. Tapi kalau kita tidak yakin, masih mikir, tadi itu saya ceritakan ya, khawatir ini, ya nggak usah dimakan. Terus diapakan? Ya disimpan aja, kalau udah nggak waktunya dimakan, dibuang, tidak apa-apa. Kalau sampean ragu, berikan tukang beca kan sama, sampean beri orang yang. Jadi kalau yang udah yang nggak baik ya nggak usah diberikan siapa-siapa, simpan sampai selesai, waktunya kan bosok, nggak usah dimakan ya dibuang. Itu begitu ceritanya. Jadi hukumnya nggak ada, nggak nyambung, ya nggak nyambung. Ya itu kan mereka kan hanya kalau bahasa sekarang emansipasi gitu ya. Sama-sama ingin meriahkan bulan Ramadan di Pasuruan karena merasa orang Pasuruan itu kota santri, masyarakatnya Muslim semuanya, mereka membagi takjil untuk orang-orang yang berpuasa. Kalau ditanya yang beri bagaimana hukumnya, nggak ada apa-apanya. Yang menerima, kalau kita makan itu merasa betul hak yakin ya kita makan, nggak jadi masalah. Yang penting yakin kita itu, ya Bapak. Jadi sebagai wujud toleransi aja, kemanusiaan aja, atau kekaguman mereka terhadap takjilan, orang Islam melakukan takjilan. Mengenai hukum ya emang nggak ada ya, sebab mereka itu bukan ahli ibadah ya. Kalau mengharapkan pahala ya nggak mungkin memang ya. Artinya secara manusiawi aja itu kebaikannya. Sudah ya. Pak Alim. Masih ada. Pak Haji. Iya, monggo. Salam. Yang mana ini? Monggo Pak Jeb. Akan sholat taraweh, dan di dalam sholat taraweh itu, di akhir sholat taraweh itu ada sholat sunat witir. Nah, apabila orang itu setelah melaksanakan taraweh dan melakukan sholat witir, dan dia itu malamnya ingin menambah ibadahnya dengan sholat tahajud. Nah, dan apakah sholat tahajud itu juga ditambahi dengan sholat witir? Apa sholat witir yang pada waktu dilaksanakan pada tarawih itu sudah cukup atau menambah lagi gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana sekalian. Iya, silakan. Melewati itu kan inginnya di dalam, tapi kita hanya di Islam biasa karena
subuh. Terus bunyi kata niku untuk ya untuk karena untuk keamanan kan. Tapi kita untuk sholat jadi tidak sempurna karena hanya di luar kan. Kadang-kadang rame kendaraan. Satu Nggih, makasih. Kalau Dewan Masjid sudah memberikan himbauan kepada takmir masjid itu agar membuka masjidnya 24 jam kalau orang mau sholat. Jadi karena habis subuh dibuka, karena ada orang yang keperluan mau sholat suruk. Ada orang yang mau sholat duha. Ya dibuka aja, jangan dikunci ya. Katanya tertutup tapi nggak dikunci. Itu kita menyerukan begitu. Atau kecuali kalau sudah malam habis sholat isya, kalau masjid kampung itu kan sudah, kalau isya kan selesai sudah ditutup, dikunci. Tapi sekarang itu rawan Pak. Banyak pencuri masuk masjid. Ya. Masjid Hidayatullah itu sudah 2 kali kecurian itu. Hilang. Untung kotanya kosong-kosong semuanya, jadi dihilang, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Jadi itu DMI sudah menghimbau kepada masjid-masjid untuk membuka salah satu pintu saja, tidak semua pintu, agar dipergunakan untuk sholat bagi para musafir. Tapi itu kita menghimbau masjid-masjid yang di pinggir jalan. Seperti di daerah Keraton itu ada Masjid Al-Maghfur. Itu kita himbau untuk membuka masjidnya 24 jam, kecuali jam 10 malam dikunci. Kalau kali ada jamaah yang mau mampir untuk sholat di masjid, di dalam masjid, bukan di serambi masjid. Apalagi masjid pinggir jalan, kadang-kadang serambinya kotor dan lain sebagainya. Halo, Masjid Perumnas ini ya dibuka satu aja kalau zuhur sampai setelah isya, supaya dalamnya bisa digunakan untuk jamaah yang mau melaksanakan sholat. Tapi tergantung takmirnya. Kita hanya mengimbau, mengharapkan, karena bisa jadi untuk keamanan dan lain sebagainya, masjid itu dikunci. Kayak banyak masjid yang dikunci ya emang karena emang khawatir keamanannya tidak terjamin, tidak terjaga. Padahal Masjid Hidayatullah itu rame gitu. Tapi saya kok heran bisa 2 kali kebobolan itu. Sini belum pernah ya? Pernah Pak aja Nabi ya? Iya, ya itu. Saya punya musola di depan rumah. Itu sampai bosen memperbaiki kotak itu. Akhirnya enggak saya perbaiki musuh, tapi di rumah saya yang di Malang, bukan di sini. Kalau rumah saya di sini itu kontrakan. Bosen, jadi habis diperbaiki enggak ada uangnya, dirusak lagi. Jadi orang itu kalau mau amal itu enggak pakai masukkan amal ke kotak, udah. Tinggal pakai HP, jebret, masuk ke rekening musola. Pakai kiris. Nah, yang pernah di bank itu paham itu kiris itu, Pak Muiz ya. Jadi kalau bisa Masjid Muhajirin ini kotak-kotaknya dihabiskan aja, dihilangkan saja. Cukup kotak yang permanen aja, yang terkunci rapat. Lainnya pakai kiris. Enak itu pakai kiris. Jadi taruh di rumahnya orang-orang seperumnas ini, di kulkasnya, di pintu-pintunya. Ibu-ibu kalau mau amal jariah tinggal nempelkan HP-nya ke kiris, keluar, masuk sudah ke rekening masjid. Nggak pakai kotak, sudah nggak aman dari pencurian itu, karena nggak ada kotaknya itu. Dan praktis, nggak perlu banyak. Ibu-ibu mau setiap pagi, terutama hari Jumat, sedekah Jumat, langsung pakai kiris 2.000. Ya. 100.000, ya, karena nggak ada yang tahu kan, ya langsung lewat HP diklik 100.000, klik 200.000, klik 1 juta. Sedekah sirri itu kayaknya, termasuk sedekah sirri itu. Iya. Tidak ada yang tahu ya. Jadi
Bagus itu pakai kiris itu, nggak pakai kotak lagi sekarang. Udah zaman modern. Tinggal panitia lihat ke bank, takmir bendaharanya lihat ke bank, sampaikan laporan setiap Jumat, laporan setiap waktu disampaikan. Kalau bisa disebar lewat tulisan-tulisan, infak tahun bulan ini sekian. Itu paling gampang. Bapak Ibu sekalian, witir itu sebenarnya nggak ada hukumnya harus habis sholat taraweh ninggalkan sholat taraweh dulu, nggak ikut witir bersama-sama. Jadi mau witir berapa kali saja boleh, Pak. Yang penting ganjil. Habis sholat isya mau witir boleh. Habis sholat isya witir, terus sholat taraweh witir, habis sholat taraweh pulang tahajud, kemudian witir, tidak apa-apa. Lah masa mau sholat dilarang? Kan paling baik itu sholat gitu loh. Malah sunat yang paling afdol itu adalah sholat witir. Dari rawatib qabliyah, ba'diyah, kemudian salat tahajud, salat qiyamul lail, tarawih dan lain sebagainya. Yang paling utama sunat-sunat yang dilakukan Rasul adalah witir. Ya. Rawatib itu kok ada ba'diyah setelah zuhur, ba'diyah setelah maghrib, ba'diyah setelah isya, qabliyah sebelum subuh. Derajatnya masih di atas witir. Derajatnya masih di atas witir. Ini yang saya dengarkan dari ceramah-ceramahnya Kiai Haji Bahauddin gitu. Jadi kalau witir berapa kali saja silakan, tidak apa-apa. Malah kalau kita khawatir nanti nggak bisa sholat tahajud malam, habis sholat maghrib di luar Ramadan ya, di luar Ramadan, kita khawatir tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa bangun di malam hari, habis sholat isya kita witir. Witir ganjil. Lalu kemudian kalau nanti malam Allah membangunkan kita untuk tahajud, untuk qiyamul lail, ya kita tambah dengan witir lagi, tidak apa-apa. Gitu. Jadi tidak ada hukumnya witir, tidak habis witir lagi, tidak boleh, tidak ada. Pokoknya yang namanya sholat, Pak. Yang penting ada aturannya. Yang tidak boleh itu sholat setelah sholat rawatib subuh. Sholat setelah rawatib asar. Kecuali ada sesuatu yang harus dikerjakan. Misalnya habis sholat asar ada orang meninggal, sholat jenazah itu boleh. Habis sholat subuh ternyata ada jenazah yang mau dipingin disolati pada waktu setelah sholat subuh, itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu habis sholat subuh, tidak ada sholat yang lainnya, kita sholat, itu ya nggak boleh. Sama dengan habis asar, nggak ada sholat yang lainnya, kita sholat setelah asar, itu tidak boleh. Yang lainnya bebas. Namanya itu sholat. Habis sholat taraweh 21 rakaat, kita kepingin sholat sunnah yang lain ya silakan, tidak apa-apa. Apalagi sholat witir. Jadi itu masalah witir ya Pak. Pikir cukup ya? Iya, karena waktu yang membatasi ya. Sebetulnya masih banyak obrolan ilmu kita yang akan beliau sampaikan. Akan tapi dibatasi oleh waktu. Tadi kami sampaikan sampai titit gitu ya, sampai syuruk kita akhiri. Tadi sudah 2 kali titit ya. Itu sudah melampaui. Akan tapi kalau memang ada penanya yang lain bisa di hari yang lain karena waktu masih banyak, ini berapa hari lagi. Oleh karena itu mari kita akhiri kegiatan pengajian kali ini. Untuk lebih sempurnanya mohon supaya ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad
Allahumma ya Allah, Allahumma ya nafa'ni ma'alamtana, Rabbi alimna ladhi yanfa'una, Rabbi alimna ladhi yanfa'una, Rabbi alimna ladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa kihalana, akarabat lana bidina wa nikam nasrih lana kulla syu'un, wa akrabi ridha minka diun, waqti anna jami'an qabla an ta'jia rusul wa ufir wastur ya Allah, wa ufir wa anta kulman tadar, Allahumma hdina bi hudak, Allahumma hdina bi hudak, wa ja'al man tabi Allah, wa la taj'al man khalafa amraka wa asaq, wa la tuwallina waliyan jiwak, wa hasnallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana darafna bi annana darafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tauba tasil li kulla hauba wastur lana al-awrati وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولانا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع وادلوا وجود من نال باكتساب منا وادلوا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والنهي بسم الله توكلت ولا حول ولا قوة بسم الله توكلت ولا حول ولا قوة بالله بسم الله توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih Kiai atas kesediaannya untuk bisa berbagi ilmu di masjid bersama jamaah Masjid Muhajirin. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.